Kadang, yang bikin seseorang terus miskin bukan nasib, tapi cara mikirnya soal kaya. Ini bukan soal seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa dalam kamu salah paham tentang makna kekayaan. Dampak salah pikir soal arti kaya itu bisa kayak domino efek, mulai dari pikiran, merembet ke emosi, keputusan, sampai ke arah hidup kita. Salah satu kebiasaan kecil yang sering bikin salah paham soal kaya adalah membandingkan diri lewat media sosial. Tanpa sadar, kita ukur sukses dari apa yang ditampilkan orang lain, padahal itu cuma highlight. Kebiasaan kecil ini bisa pelan-pelan bikin kita salah kaprah soal arti kaya yang sesungguhnya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, biar itu semua bisa dicegah sedini mungkin. Kesalahan pertama, kaya itu harus pamer. Banyak orang mengira kalau udah punya duit wajib ditunjukin. Mobil baru, jam tangan mahal, nongkrong di kafe mewah. Pokoknya hidup harus kelihatan berkilau. Padahal orang kaya beneran justru kalem. Mereka tahu nilai dirinya nggak tergantung pada merek baju atau tempat ngopi. Orang yang bodoh soal kekayaan sering kejebak hidup dalam sorotan, bukan kenyamanan. Mereka kerja bukan buat tenangin hati, tapi buat dapat validasi dari orang lain. Kayak mereka cuma topeng, bukan pondasi. Makanya cepat ambruk saat cobaan datang. Kesalahan kedua, kaya itu harus cepat, mau instan. Kalau bisa besok pagi bangun tidur udah jadi sultan. Sayangnya, hidup nggak kayak drama Korea yang tamat dalam 16 episode. Kekayaan yang sehat dan awet itu dibangun, bukan diburu. Orang yang bodoh soal kekayaan bakal lompat dari satu peluang ke peluang lain. Investasi nggak jelas, ikut bisnis teman tanpa paham. Bahkan bisa nyemplung ke skema tipu-tipu. Semua karena tergiur janji cepat kaya. Ujungnya, rugi, stres, lalu balik lagi ke titik nol. Padahal orang bijak tahu, kekayaan sejati dibangun dari sabar dan konsisten. Mereka sadar yang penting bukan cepat, tapi kuat. Bukan kilat, tapi kokoh. Kesalahan ketiga, kaya itu tujuan, bukan alat. Nah, ini yang sering bikin seseorang tersesat. Mereka pikir tujuan hidup adalah jadi kaya. Padahal, kekayaan itu alat. Bukan finish line, tapi kendaraan. Kalau kamu nggak tahu mau kemana, secanggih apapun mobilmu, ya kamu cuma muter-muter di tempat. Orang bodoh mengejar kekayaan tanpa tujuan. Setelah dapat, bingung, mau ngapain, buat siapa, dan kenapa. Mereka lupa bahwa uang bisa beli tempat tidur mahal, tapi bukan tidur nyenyak. Bisa beli makanan enak, tapi bukan nafsu makan yang bahagia. Orang yang bijak tahu mereka mau apa. Uang mereka jadikan sarana untuk bantu orang lain, jaga keluarga, wujudkan impian yang lebih besar dari diri sendiri. Makanya mereka merasa cukup meski nggak selalu berlimpah. Kesalahan keempat, kaya itu hanya soal uang. Ini paling sering, nyangka kaya itu cuma soal angka di rekening. Padahal kekayaan itu multidimensi. Kesehatan itu kekayaan, waktu luang juga. Hubungan yang tulus, pikiran yang damai, hati yang tenang. Itu semua aset yang nggak bisa dibeli di toko manapun. Orang bodoh ngejar uang sampai lupa istirahat, lupa keluarga, lupa senyum. Mereka tukar segalanya demi nominal yang tak pernah cukup. Tapi akhirnya kosong. Karena dompet penuh tak selalu berarti hidup juga penuh. Orang bijak tahu caranya menyeimbangkan. Mereka kerja keras, iya. Tapi mereka juga tahu kapan harus berhenti, kapan harus pulang, kapan harus bersyukur. Dan di sanalah kekayaan sejati tumbuh, di antara kerja, cinta, dan makna. Jadi gimana kalau udah terlanjur salah paham? Kalau kamu pernah salah paham soal kaya, santai aja. Kita semua pernah. Yang penting, sekarang kamu tahu bahwa kekayaan itu bukan cuma soal duit, tapi soal cara mikir. Cara kamu memperlakukan uang, bukan cuma mengumpulkannya. Dan ingat, kekayaan sejati bukan yang bikin orang kagum, tapi yang bikin kamu bisa tidur nyenyak, bangun penuh semangat, dan hidup tanpa topeng. Kalau ada yang harus kamu kejar, kejarlah versi dirimu yang damai, yang cukup, yang tahu kemana arah hidupnya. Duit bakal nyusul sendiri.
Karena orang bijak nggak sibuk kelihatan kaya. Mereka sibuk bikin hidupnya berarti. Terus apa langkah awal yang bisa segera dilakukan? Langkah awal untuk lebih paham soal makna kekayaan adalah dengan berhenti sebentar dan bertanya ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya yang aku cari dari uang? Banyak orang mengejar kaya tanpa tahu kenapa. Padahal, kalau direnungin, yang dicari itu bukan tumpukan uang, tapi rasa aman, bebas, dihargai, atau bahagia. Nah, ketika kamu bisa bedakan antara uang dan makna di balik uang, kamu jadi nggak gampang terjebak. Coba refleksiin hal-hal kecil yang bikin kamu merasa cukup dan hidup. Mungkin bukan gaji besar, tapi waktu sama keluarga. Mungkin bukan barang mahal, tapi punya kendali atas waktu sendiri. Dari sini, kamu mulai punya fondasi yang kuat buat membangun kekayaan yang nggak cuma kelihatan, tapi juga terasa. Seneca pernah bilang, bukan orang yang punya terlalu sedikit yang miskin, tapi orang yang terus-menerus menginginkan lebih.